Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait biofarmasi implan risperidon. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami, di mana ada Akila Fazriyah, Natasha Ayu Lestari, Nita Adela, Prayoga Derajat Pangestu Salim, Preti Hanifah Rohadiatul Arsy, dan saya sendiri Zana Zafira selaku moderator. Untuk pembahasan yang akan kami bahas di sini, kami akan membahas terkait yang pertama ada obat yang dapat dihantarkan melalui rute implantasi dan rasionalisasi pembuatannya. Yang kedua, ada faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan dan nilai spesifikasi serta pertimbangannya. Yang ketiga, ada evaluasi formula dan cara pembuatannya. Dan yang keempat, proses biofarmasi, mekanisme absorpsi, sediaan, dan persyaratan regulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baiklah, yang pertama itu ada obat yang dapat diantarkan melalui rute implantasi dan rasionalisasi pembuatannya. Rute implantasi sendiri itu adalah sediaan yang dapat melepaskan obat dalam waktu yang sangat panjang dalam beberapa hari hingga beberapa tahun. Dan rute implantasi ini biasanya digunakan untuk obat-obatan yang tidak bisa diberikan secara oral untuk menghindari efek metabolisme pertama dan juga menghindari rusaknya obat ketika kontak dengan cairan asam lambung maupun cairan di usus. Lalu obat yang dapat diantarkan melalui rute implantasi yaitu ada risperidon yang akan dibahas oleh kelompok kami dengan tipe implannya subkutan dan indikasinya digunakan untuk skizofrenia. Lalu ada levonorgestrel yang dengan tipe implan subkutan dengan indikasi kontrasepsi. Lalu ada estradiol dengan tipe implan intravaginal dan indikasinya untuk sindrom menopause. Lalu ada lidocaine dengan tipe implan intravesikal untuk indikasi nyeri kandung kemih. Ada hidromorfin dengan tipe implan subkutan dan indikasinya nyeri neuropatis kronis. Lalu selanjutnya adalah rasionalisasi pembuatan, di mana frekuensi pemberian dosis harus dikurangi untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan implan harus melepaskan obat selama seluruh periode pengobatan. Lalu implan harus mudah dikembangkan dan tidak mahal. Implan harus mudah dilepas oleh tenaga medis untuk menghentikan pengobatan. Implan harus melepaskan obat dengan urutan 0 atau dengan cara yang terkendali yang mengarah pada pengobatan yang efektif dan mengurangi efek samping. Lalu implan harus mudah disterilkan, implan harus aman, stabil, dan efektif, dan harus memiliki mekanik yang cukup kekuatannya. Lalu implan harus mudah diberikan dan tidak memerlukan prosedur khusus untuk aplikasi. Baiklah, yang kedua mengenai faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan dan nilai spesifikasi serta pertimbangannya. Faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan, yang pertama ada zat aktif meliputi kelarutan senyawa di mana risperidon ini larut dalam metilen klorida, agak larut dalam etanol, dan praktis tidak larut dalam air. Yang kedua meliputi pH di mana memiliki pKa 8,76 dengan pH 5-9. Selanjutnya ada faktor formulasi meliputi bentuk sediaan, di mana di sini dibuat dalam tablet implan dengan dosis 90 mg atau 120 mg sebulan sekali. Yang kedua, meliputi penggunaan polimernya, di mana di sini sebagai kontrol pelepasan obat. Selanjutnya ada faktor teknologi pembuatan. Di sini meliputi metode pembuatannya. Lalu yang kedua dibuat dalam kondisi steril, yang ketiga cara penyimpanannya, di mana di sini disimpan antara 2-8 derajat Celcius atau antara 20-25 derajat Celcius hingga 7 hari sebelum pemberian. Lalu yang terakhir ada faktor fisiologi tubuh, di mana meliputi yang pertama ada aliran darah, di mana kecepatan penembusan molekul dipengaruhi oleh aliran darahnya. Dan yang kedua meliputi permeabilitas obat dalam cairan tubuh. Berikutnya ada nilai spesifikasi dan pertimbangannya.
Yang pertama ini ada zat aktifnya yaitu risperidon. Rumus molekul C23H27FN4O2. Berikut strukturnya, dan risperidon ini berat molekulnya 410,48. Pemeriannya serbuk putih atau hampir putih. Kelarutannya larut dalam etilen klorida, agak larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam air. Dan untuk penyimpanannya dalam wadah tertutup baik pada suhu ruang. Berikut formulasi untuk tablet implan risperidon. Ada bahannya itu risperidon PCL 14.000, PCL 45.000, PCL 80.000, PLGA 7525, dan DCM. Untuk teknologi pembuatannya seperti pada gambar, 3 metode studi pelepasan yang berbeda itu diselidiki, yaitu ada 3 metode di sini. Yang pertama itu satu implan F3 diambil dalam buffer fosfat 1 liter dalam peralatan USB. Sampel pelepasan 1 mili diambil secara berkala dan diganti dengan 1 mili buffer. Obat dianalisis dalam sampel dan plot pelepasan obat kumulatif dikembangkan. Metode ini digunakan untuk memberikan kondisi zinc terbaik untuk pelepasan obat. Untuk metode kedua, studi yang dilakukan itu peralatan USB tipe I yang mengandung 200 mili buffer fosfat. Metodenya sebuah liquid dari 5 mili sampel secara berkala ditarik dan diganti dengan jumlah yang sama dari buffer. Obat diperkirakan dalam sampel dan jumlah kumulatif pelepasan obat versus waktu diplot. Metode ini didasarkan pada volume distribusi sebagai volume media yang melepaskan obat. Untuk metode yang ketiga, masing-masing implan dimasukkan ke dalam tabung mikro dan disuspensikan dalam larutan buffer fosfat 2 mili. Mikrotube ini ditempatkan dalam water bath shaker horizontal. Pada akhir 24 jam, 0,5 ml larutan supernatant ditarik, disaring, dan selanjutnya diencerkan dengan PBS pH 7,4. Sementara itu, volume yang ditarik diisi kembali dengan volume yang sama dari PBS segar dengan pH 7,4 dalam tabung mikro dan ditempatkan di penangas air. Teknik ini didasarkan pada volume ruang intraperitoneal IP pada tikus. Volume ruang IP sekitar 2 mili. Pada ketiga metode ini, suhunya dipertahankan pada 37 derajat Celcius. Dan jumlah risperidon yang dilepaskan dianalisis dengan spektro UV dengan nilai maksimal 278 nanometer dengan belangko PBS. Selanjutnya akan dibacakan pertanyaan. Selanjutnya itu ada evaluasi, formula, dan prosedur kerja. Yang pertama ada evaluasi fisik, di mana diamati organoleptik. Pengujian ini meliputi penampilan fisik, bau, dan warna dengan cara mengamati sediaan secara visual. Sediaan harus tidak ada kecacatan dan harus bebas dari noda atau bintik-bintik. Yang kedua, friabilitas. Uji friabilitas atau uji ketahanan sediaan menggunakan alat uji kerapuhan. Sediaan dikatakan baik apabila kerapuhannya tidak lebih dari 0,8%. Untuk uji kekerasan, menggunakan alat hardness tester, sediaan dikatakan baik apabila mempunyai kekerasan antara 4-8 kilo. Keseragaman ukuran, panjang dan diameter sediaan dari setiap batch diukur menggunakan kaliper vernier. Kemudian keseragaman bobot, menggunakan neraca analitik. Uji ini untuk menjaga keseragaman bobot masing-masing sediaan. Kemudian evaluasi biologi, yang pertama uji sterilitas. Sediaan implan harus steril atau bebas dari mikroorganisme. Tujuan sediaan dibuat steril karena berhubungan langsung dengan jaringan tubuh atau subdermal
di mana pertahanan terhadap zat asing tidak selengkap yang berada di saluran cerna. Prinsipnya yaitu melihat tidak adanya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan inokulasi langsung atau filtrasi secara aseptik. Selanjutnya untuk uji cemaran, tujuan untuk menentukan bahwa sediaan bebas dari cemaran. Prinsipnya penetapan cemaran dilakukan menggunakan kromatografi. Persyaratan dipenuhi jika total cemaran dalam larutan uji tidak lebih dari 2,0% dan tidak ada cemaran tunggal yang lebih besar dari 0,5%. Selanjutnya, evaluasi kimia, penetapan kadar, tujuannya untuk menentukan kadar risperidon sesuai dengan ketentuan. Prinsipnya yaitu risperidon ditetapkan kadarnya secara kromatografi cair kinerja tinggi. Cara penetapannya yaitu kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 275 nanometer dan kolom 4,6 mm dikali 10 cm, berisi bahan pengisi L1 dengan ukuran partikel 3 mikrometer, laju alir lebih kurang 1,5 mili per menit, pertahanan suhu kolom pada 35 derajat Celcius. Persyaratannya yaitu kadar risperidon tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kemudian evaluasi bioavailabilitas, tujuannya yaitu untuk mengukur kadar obat dalam plasma. Prinsipnya evaluasi bioavailabilitas dapat dilakukan dengan LC-MS-MS, parameternya yaitu farmakokinetik dasar, untuk risperidon yaitu AUC, Cmax, Tmax yang ditentukan dari data waktu konsentrasi plasma. Zat aktif risperidon memiliki kelarutan yang rendah dan permeabilitas yang tinggi dalam air dan termasuk dalam kategori 2 sistem klasifikasi biofarmasi. Laju disolusi risperidon merupakan faktor pembatas untuk penyerapannya. Risperidon dalam sediaan implan memiliki bioavailabilitas sekitar 94-96% karena tidak melalui first pass metabolisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada formulasi dengan zat aktif risperidon, polycaprolacton 1400 mg, 45.000 mg, 60.000 mg, PLGA 75/25, dan diklorometan. Next. Prosedur pembuatan, disiapkan alat dan bahan, sejumlah polimer dilarutkan dalam 5 ml pelarut organik diklorometana. Obat risperidon ditimbang lalu dilarutkan ke dalam 5 ml diklorometana. Larutan obat dituangkan ke dalam larutan polimer, diaduk rata, kemudian diklorometana dibiarkan menguap hingga diperoleh serbuk. Serbuk yang diperoleh dilelehkan diekstruksi pada 150 derajat Celcius dalam tabung teflon untuk membentuk implan yang lebih besar. Selanjutnya dipotong sesuai ukuran yang diinginkan dan digunakan. Selanjutnya akan saya lanjutkan proses biofarmasi, mekanisme absorpsi sediaan, dan persyaratan regulasi. Next. Pelepasan implan. Implan dimasukkan subdermal di dalam dermis, tepat di bawah kulit di bagian dalam atas dan tidak dominan sekitar 8-10 cm. Di atas epicondylus medialis humerus untuk menghindari pembuluh darah besar dan saraf yang terletak dalam jaringan ikat antara bisep dan trisep otot. Next.
Langkah pertama adalah setelah penyisipan implan, risperidon dengan cepat diserap dan ke dalam sirkulasi. Langkah kedua, konsentrasi plasma risperidon metabolit utamanya 9 hidroksiredon dan risperidon plus 9 hidroksiperidon adalah dosis proporsional selama rentang dosis 1 hingga 16 mg setiap hari, 0,5 hingga 8 mg BID. Setelah pemberian oral atau tablet. Rata-rata konsentrasi plasma puncak risperidon terjadi sekitar 1 jam. Konsentrasi puncak 9 sampai hidroksiredon terjadi sekitar 3 jam di metabolisme dan 17 jam dalam metabolisme yang buruk. Konsentrasi kondisi dari risperidon dicapai dalam 1 hari dalam metabolisme ekstentif dan diharapkan mencapai kondisi mapan dalam waktu 5 hari pada metabolisme yang buruk. Konsentrasi kondisi mapan 9 hidroksiperidon tercapai dalam 5 sampai 6 hari, diukur dalam luas metabolismenya. Next. Tiga, risperidon terdistribusi dengan cepat ke jaringan dengan volume distribusi 1 sampai 2 liter per kilogram dalam plasma. Risperidon berikatan dengan albumin dan alfa-1 asam glikoprotein. Risperidon terikat pada protein sebanyak 90% dengan 9 hidroksiridon sebanyak 77%. Risperidon dan metabolit juga diekskresi pada ASI. Risperidon mengalami metabolisme secara ekstensif di hati via hidroksilasi oleh CYP2D6 menjadi 9 niksorid risperidon. Jalur metabolisme lain yang lebih minor adalah melalui endeaklasi risperidon dan metabolit utamanya akan membentuk komponen serum aktif yang disebut aktif moiety. Benar. Next. Sebagian besar risperidon diekskresikan di urin sebanyak 70%. Selain itu, 14% diekskresikan melalui urin. Waktu paruh eliminasi risperidon sekitar 6-7 jam dan dieliminasi 9 hidroksirisperidon sekitar 24 jam. Pada pemberian intramuskular, waktu paruh eliminasi berkisar 3-6 hari. Next. Persyaratan regulasi. Per BPOM nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik. Memiliki prinsip di antara lain, pembuatan sediaan steril hendaknya dilakukan di area yang bersih sesuai standar. Kegiatan persiapan komponen, pembuatan produk dan pengisian hendaklah dilakukan di ruangan terpisah di dalam area bersih. Tiap kegiatan dilakukan tingkat kebersihan ruangan tertentu yang sesuai dengan keadaan operasional untuk meminimalkan risiko pencemaran sediaan. Pada setiap ruang bersih, kondisi operasional hendaklah ditetapkan, di mana setiap ruang bersih terdapat ketentuan yang berbeda. Kondisi ruangan harus bersih dan dipantau rutin. Berikut adalah partikel-partikel yang boleh masuk dan kelas-kelasnya. Bisa kita lihat di sini. Sekarang bisa dilanjutkan. Bangunan, fasilitas, dan peralatan. Bangunan dan fasilitas didesain untuk memudahkan pengawasan dan meminimalkan personil yang dapat masuk ke dalam ruangan. Semua permasukan bangunan hendaklah halus, kedap air, dan tidak retak. Bagian dalam bangunan harus mudah dibersihkan, tidak ada list atau rak dibuat dalam jumlah terbatas. False ceilings hendaklah disegel untuk mencegah pencemaran dari ruang di atas. Pipa dan saluran serta sarana pendukung hendaklah dipasang di tempat yang tepat. Ruang ganti hendaklah hanya digunakan untuk persodi dan tidak digunakan untuk lalu lintas bahan, wadah, dan peralatan, serta harus dalam kondisi non-operasional. Di setiap bangunan, pola aliran udara untuk meminimalkan risiko pencemaran. Next. Langkah terakhir adalah sterilisasi, dapat dilakukan dengan panas besar atau panas kering. Pada radiasi pengionan, dengan
etilen oksidasi atau dengan filtrasi yang diajukan dengan pengisian secara aseptis ke dalam wadah akhir yang steril. Proses sterilisasi harus divalidasi untuk mendapatkan sterilisasi yang efektif. Semua bahan harus dicakup dalam penanganan yang dipersyaratkan dan diproses hendaklah didesain untuk memastikan hal ini dapat dicapai. Pola muatan yang tervalidasi hendaklah ditetapkan untuk semua proses sterilisasi. Indikator biologis hendaklah dipertimbangkan sebagai metode tambahan untuk memantau proses sterilisasi. Hendaklah ada suatu cara yang jelas untuk membedakan antara produk yang sudah disterilkan dan yang belum. Catatan sterilisasi atau salinan hendaknya tersedia untuk siap seal plus sterilisasi. Catatan ini hendaklah disetujui sebagai di sini ada tipe bagian dari prosedur pelulusan betis. Sekian untuk bagian saya, mungkin bisa dilanjutkan. Baiklah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.